Gimana ya pembukaannya ya? First, welcome to my YouTube channel. So hari ini kita bakal ngebahas tentang pindah betrip pada saat Ausbildung. Kenapa gue bakal bahas ini? I don't know also. Ya sebenarnya banyak banget ya yang ngechat gue, nge-DM gue via WhatsApp atau Instagram nanyain tentang Bang, mau nanya tentang pindah betrip dong, mau nanya tentang betrip Excel dong, atau mau nanya tentang gimana caranya pindah betrip dan lain sebagainya. Kenapa gue mau bahas? Karena kita ini Ausländer atau ya gue pakai bahasa Jerman, istilah-istilah dalam bahasa Jerman supaya orang-orang yang mau pindah betrip itu ngerti bahasanya ya. Jadi buat kalian yang masih stay di Indonesia atau yang gak penting-penting banget tentang video ini, kalian boleh skip lah sama video ini. Gue bakal nyampein informasi yang sangat boring banget mungkin menurut gue dan menurut kalian juga, but whatever. Jadi gue buat video ini kalau kedepannya nanti banyak yang nanya-nanya tentang gue cara pindah betrip, gue nggak perlu jawab, gue langsung tinggal kasih link yang kalian nonton dan gue bahas secara lengkap. Semoga nggak panjang videonya biar gue juga malas banget ngedit sebenarnya. Jadi rule number one kalau kalian mau pindah betrip, sebenarnya jangan pernah kundigung terlebih dahulu. So that's the rule number one, nanti gue taruh di sini. Jangan pernah kundigung. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena itu ada aturannya di Jerman. Gue lupa, coba kalian buka kembali Vertrag Ausbildung kalian. Kalau nggak salah di paragraf 7 tentang kundigung di pasal 4A atau 4B, kalau nggak salah 4B, itu tuh dijelasin Atsubi nggak boleh kundigung. Dia boleh kundigung dengan berkerudung yang tepat. Dan sekalinya dia mau kundigung, dia nggak boleh pindah dengan jurusan yang sama. Jadi dengan kata lain, kalau misalnya kalian Ausbildungnya sebagai mekatronik, sebagai Pflege, sebagai hotel Fachmann atau Kauffrau atau apapun itu, kalian nggak bisa kundigung dan lanjut di tahun kedua atau di tahun ketiga. Terus gimana caranya pindah betrip? Gampang. Yang pertama itu harus pakai yang namanya Aufhebungsvertrag itu. Tapi kita bahas nanti dulu. Nah, setelah aturan nomor 1 kalian nggak boleh langsung kundigung. Yang kedua, kalian harus cari betripnya terlebih dahulu. Cari betrip, interview, tanda tangan kontrak, kirim balik ke IHK, nanti IHK cap, kalian udah punya Vertrag, kalian udah punya Vertrag kerja, kalian jangan langsung kundigung. Ingat, jangan belum kundigung sampai di tahapan ini kalian belum boleh kundigung. Kalian harus bawa Vertrag kalian ke Ausländer Behörde tempat visa kalian dikeluarkan. Udah gitu, kalau dulu sepengalaman gua dan sepengalaman teman-teman yang gua tahu pindah betrip, nanti Ausländer Behörde itu nanya, kalian udah dapat atau udah ngelapor belum? Ada nggak Zustimmung dari Bundesagentur für Arbeit? Dari Bundesagentur für Arbeit ini kalian bakal dikasih surat Zustimmung atau surat persetujuan bahwa kalian udah boleh pindah betrip. Di saat itu baru kalian boleh kundigung. Sampai kalian belum pegang yang namanya Zustimmung dari Bundesagentur für Arbeit atau Arbeitsamt, kalian nggak boleh yang namanya kundigung. Ingat, that's the rule number berapa gue udah lupa, pokoknya itulah. Yang udah ketiga kali ya, berarti sekarang yang keempat. Yang keempat, setelah kalian udah dapat Zustimmung, kalian nggak bisa tuh langsung kundigung. Nah ini yang agak trikinya di sini, karena kita Ausländer, visa kita hanya gulti pada saat kita Ausbildung. Pada saat lu udah keluar dari betrip itu, lu udah kundigung, lu bukan lagi sebagai, lu nggak diakuin lagi boleh tinggalin di Jerman. Maksudnya kalau lu ketangkap polisi, lu bisa kapan aja dideportasi. Gue punya pengalaman dulu pas gue pindahan, kebetulan pas corona,
polisi datang ke tempat gua karena waktu itu aturan Jerman lagi ketat banget masalah corona. Ada yang ngelaporin gue bepergian lebih dari 15 km. Polisi datang ngeliat Ausbildung gua. Terus dia bilang, kenapa kamu tinggal di sini? Kenapa kamu nggak tinggal di kota kamu yang lama? Iya karena saya udah kundigung. Masa saya mau tinggal di kota itu lagi? Saya mau pindah ke Bayern. Kata gue gitu kan. Terus polisinya bilang, ya kamu nggak bisa. Ini Aufenthalt ini atau visa ini hanya berlaku pada saat kamu Ausbildung. Terus gue liatin, untungnya pada saat itu gue pindahnya dengan cara yang benar. Maksudnya bukan kayak yang ilegal gitu lah. Jadi gue kundigungnya dengan cara baik-baik dan benar dan udah dapat persetujuan dari Ausländer Behörde, dari Bundesagentur für Arbeit juga. So jadi gue aman karena waktu itu gue udah pegang Zusatzblatt yang baru. Jadi kalau kalian pindah betrip, Aufenthalt itu nggak diganti sampai masa berlakunya. Nanti kalau masa berlakunya udah habis baru diganti. Kayak gue bulan Mei ini bakal ganti Aufenthalt lagi karena Aufenthalt gue udah habis, sedangkan Ausbildung gue masih sampai tahun depan bulan Januari. So, karena gue udah pegang Zusatzblatt, jadi gue aman. Gue malam itu juga bisa sebenarnya dideportasi. Tapi untungnya karena gue udah pegang Zusatzblatt, jadi gue aman. Nah, buat kalian sebenarnya kalau kalian udah dapat Zustimmung, itu kalian udah bisa ngajuin kundigung. Tapi kembali lagi, itu tricky. Jadi kalian hati-hati. Karena buat beberapa orang yang tidak tinggal di Wohnung sendiri, masih tinggal di personal Wohnung atau personal Unterkunft für Betriebnya itu agak tricky ya. Gue paham banget karena gue juga dulu tinggalnya kayak gitu. Di tempat Betrieb gue, jadi itu Wohnung punya Betrieb gue lah, intinya kayak gitu. Dan gue tinggal di situ. Pada saat gue ngajuin Aufhebungsvertrag, pada saat itu juga, hari itu juga gue harus cabut. So, yang selanjutnya yang kelima, kalian harus packing sebelum ngajuin Aufhebungsvertrag. Jadi misalnya kalian udah tahu Vertrag kalian mulainya bulan depan tanggal 1. Berarti mulai dari sekarang, mungkin 1 bulan sebelumnya kalian udah packing. Ingat, ini belum ngajuin kundigung ya. Kalau saran gue, belum ngajuin kundigung. Terus setelah kalian packing semua udah rapi, tanggal 30 atau tanggal 29 misalnya, itu sampai tanggal 31 ya bulan ini. Tanggal 29, 28, 29, 30 itu kalian udah bisa ngajuin yang namanya Aufhebungsvertrag. Kenapa gue sangat menyarankan ini? Based on my experience and the other friend experience, gue udah lihat banyak banget orang yang nggak pakai Aufhebungsvertrag jadi terlantar kayak gitu dan ujungnya balik ke agen lagi. Yang tadinya mau ngindarin agen tapi malah ujungnya balik ke hotel agen yang lain, which is ya nggak salah sebenarnya balik ke hotel agen yang lain, cuma kan namanya agen ya, namanya hotel yang kerjasama dengan agen itu biasanya hotel-hotel yang susah dapat pekerja, jadi dia pakai agen, dia beli pekerjanya dari agen, dan dia punya kayak, mungkin dia mikir kayak, toh gue udah beli lu, gue bisa ngapain aja dong dengan lu kayak gitu. Gue mikirnya ke situ sih, logic thingnya kayak gitu, kayak logika gue mikirnya kayak, kalau misalnya gue jadi Arbeitgeber dan gue beli lu dari agen seharga 2.000 euro, gue terserah dong ngapain lu, kan gue udah beli lu gitu. Intinya istilahnya kayak gitulah. Walaupun gue nggak tahu, mungkin ada betrip yang baik yang dari agen, ada juga betrip yang jelek dari agen. Gue nggak jelek-jelekin semua betrip. So saran gue kayak gitu. Kenapa gue saranin di akhir bulan? Karena Aufhebungsvertrag itu biasanya di tanggal 1, tanggal 15, sama di tanggal 30 atau tanggal 31 di akhir bulan lah intinya. Bisa dikeluarinnya. Jadi pada saat kalian udah terima Aufhebungsvertrag, kalian langsung deh pindah ke betrip baru kalian. Yeay, udah pindah selesai. Nah, permasalahan selanjutnya yang dialamin biasanya, Aufhebungsvertrag, ingat itu harus disimpan baik-baik karena pada saat kita pindah betrip, kalau betripnya itu normal dan bagus, maksudnya betrip normal itu bukan betrip yang dari agen, mereka itu bakal minta kayak Aufhebungsvertrag, Steuer ID,
Renten ID ya namanya, atau Renten Bersyarat. Ya, Social Versicherungsnummer itu bakal diminta. Terus ya Krankenkasse kayak gitu-gitulah, pokoknya bakal diminta. Jadi kalian stay aja. Oh, sebelum masuk ke situ kalian harus daftar dulu. Kalau misalnya lama ya masa ininya ya, masa nunggunya, sebenarnya ini opsional. Kalau kayak gue dulu, karena gue itu masih 1 bulan lagi sebelum Vertra gue dimulai, makanya gue lapor ke Arbeitslos. Bukan untuk dapat duit, tapi biar pada saat nanti pemeriksaan dari Finansamt, gue nggak kena nggak kena temuan lah istilahnya, kayak kok lu nggak bayar 1 bulan atau 2 bulan nggak bayar Social Versicherung sih, lu kemana, kayak gitu. Lu kerja gelap ya di Jerman, itu bakal jadi temuan dari Finansamt dan lu bakal kena denda. Ada juga anak Indonesia yang udah pernah kena denda kayak gitu, ada. Tapi itu opsional. Kalau kalian ngikutin cara-cara gue yang tadi, harusnya sih kalian nggak kena ya sama Steuer ID yang itu. Sama Finansamt, temuan dari Finansamt itu harusnya enggak. Jadi itu buat jaga-jaga. Jadi gue sampai betrip nanya Steuer ID, Krankenkasse, Social Versicherung, Aufhebungsvertrag. Kalau misalnya lu lanjut di tahun kedua atau tahun ketiga, tapi kalau misalnya lu pindah jurusan di jurusan yang lain, lu nggak perlu yang namanya Aufhebungsvertrag, lu einfach Kundigung aja dari betrip lu, terserah, dan lu mulai baru, kayak mulai Ausbildung baru kayak gitu. Terus udah gitu, kalian pada saat nyampe di kota itu pastiin kalian udah buat termin untuk Bürgeramt atau Rathaus. Ya itu sama aja, Bürgeramt, Rathaus, Landratsamt, kayaknya sama. Pokoknya kalian melden biar kalian dapat Meldebescheinigung. Meldebescheinigung itu beda sama Zusatzblatt. Banyak nanya, oh Zusatzblatt itu Meldebescheinigung ya kak? Enggak, itu beda. Meldebescheinigung itu didapetin kalau kalian pindah kota dan kalian mendaftar ke Rathaus setempat dan kalian diakui sebagai warga kota itu. Istilahnya laporan ke RW atau RT kayak gitu mungkin ya kalau di Indonesia. Nah, setelah kalian dapat Meldebescheinigung, kalian nanti Aufenthaltnya kayak ditempelin alamat gitu, terus dicap dari kota kalian gitu lah. Udah gitu ya udah kerja, karena dan pastiin juga Zusatzblatt kalian udah diganti ya. Kalau misalnya tadi udah dapat Justimung, terus kalian langsung KBH, saya mau ganti Zusatzblatt nih, Zusatzblatt saya udah nggak berlaku, kalian kasih Vertrag baru kalian, nanti diganti sama mereka. Udah selesai sampai di situ kundigungnya. So jadi ingat sekali lagi, jangan main asal kundigung, kalian harus laporan ke ABH. Urusan ABH kalian susah dapat termin bla 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 kayak gitu, itu please jangan tanyain ke gua, karena gua nggak tahu, gua bukan orang ABH. Emang susah, gua juga susah dapat termin, tapi gua berusaha, gua teleponin terus, gua spam telepon, gua spam email, bodoh amat mereka bacotin gua mau pindah cepat-cepat dari betrip gua. Saya segal. Kalau kalian mau lakuin juga terserah. Itu usaha kalian, dan please jangan tanya kayak susah dapat betrip gini dia aja udah nggak bisa dapat betrip bla 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 bla. I don't know how to say it, dan I don't know how to answer that question. So please, gue udah jelasin. Kalau mau tanya tolong tanya dengan bijak, jangan tanya hal yang nggak bisa gue jawab, kayak tapi si dia bisa kok pindah tanpa Aufhebungsvertrag. Oke, mungkin kasus dia lain, mungkin dia, pokoknya ikutin aja cara yang ini. Gue capek buat ngejelasin panjang lebar, kasihan juga videonya nanti kepanjangan. Intinya kayak gitu, kalau mau kundigung step yang baik dan benar. Usahakanlah orang Indonesia kayak kita, apalagi Auslander kayak kita ini, jangan cari yang enaknya aja. Jangan kita ngeliat dari orang yang enaknya aja. Belum tentu informasi yang dia kasihin itu lengkap. Mungkin bisa aja dia bilang kayak gitu, tapi sebenarnya nggak kayak gitu. Ini yang gue kasih tahu, ini based dari pengalaman gue, based dari pengalaman teman-teman gue, bahkan yang udah pernah kundigung dan harus pulang ke Indonesia, nggak bisa ke Jerman lagi. Itu ada karena dia nggak mengikutin cara-cara yang udah gue jelasin di video ini. Gue bukan sombong, tapi ini based on my
experience, sekali lagi based on my experience, dan sampai saat ini gue nggak ada masalah tentang perizinan, tentang finance tentang burger kayak gitu-gitu, gue nggak ada masalah sama Jerman. Ya masalah gue cuma satu, gue goblok bahasa Jerman dan gue goblok di sekolah, udah, that's all. But it's my problem, it's not your problem. Ya sampai situ aja videonya. Pokoknya kalau ada yang kurang jelas kalian boleh tanya, tapi please jangan tanya tentang yang kayak gue bilang tadi, hal yang nggak bisa gue jawab kayak burger Landratsam, Ausländer Behörde, Bundesagentur für Arbeit, I don't know because I didn't work there. So please dengan bijaklah bertanya. Sampai sini dulu videonya. Sorry buat kata-kata yang kurang enak buat kalian. Semangat buat yang mau pindah, semangat yang lagi jalan Ausbildung juga, semoga lulus dan auf Wiedersehen.